Selama lebih dari 1,5 abad, penduduk Mesopotamia Utara menyaksikan perubahan drastis dalam perintah politik, organisasi negara, dan pelaksanaan kekuasaan. Pada masa itu, sekelompok penguasa berhasil mendominasi wilayah yang sangat luas yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah ikatan lokal menjadi struktur yang bergantung pada kendali langsung mereka. Nama elit itu Akkadians. Kemudian tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berbagi bahasa dan asal, tetapi juga para pejabat dan pemimpin yang dipersatukan oleh kesetiaan politik. Di tengah perang, keputusan, dan pengungsian, jaringan itu terkonsolidasi sebagai otoritas pusat. Bagaimana kekuasaan itu berkembang hingga menjadi kekaisaran pertama di wilayah tersebut. Perjamuan kekuasaan, pembelian yang mendirikan kaum bangsawan baru. Sekitar tahun 2260 sebelum Masehi, di tanah Akkad, sekelompok 964 orang dipanggil untuk jamuan makan kerajaan. Meskipun suasananya tampak meriah, kenyataannya tidak banyak yang bisa dirayakan. Beberapa orang telah menerima pakaian baru dan ornamen berharga. Yang lain dapat dengan bangga memamerkan tim keledai yang baru diperoleh bersama dengan gerobak dan peralatan yang diserahkan sebagai bagian dari kesepakatan itu. Beberapa orang bahkan telah mendapatkan cukup uang untuk membeli rumah yang luas dan melengkapinya sepenuhnya. Makanan yang disajikan berkualitas tinggi, mungkin daging babi yang dimasak dengan api, dan makanan lezat yang biasanya disediakan untuk istana. Namun, semua tamu ini baru saja memindahkan properti yang diwarisi dari keluarga mereka kepada Manishtusu, putra Sargon. Sebagian dari tanah itu berbatasan dengan tanah yang sudah berada di tangan raja, yang membuat sulit untuk menolak perjanjian yang diusulkan. Jika produktivitas biasa dari daerah yang lebih subur di selatan dipertimbangkan, nilai yang dibayarkan untuk petak-petak itu hampir tidak setara dengan 2 perkiraan panen tahunan. Dalam kondisi tersebut, seorang petani hampir tidak mungkin secara sukarela menyerahkan ladang mereka. Menurut dokumen akta jual beli, total 49 saksi yang disebut sebagai Akkadians memvalidasi operasi tersebut. Di antara mereka adalah juru tulis, pejabat pemerintah, tentara berpangkat tinggi, pemimpin agama dan birokrat, yang semuanya berada di bawah dukungan langsung raja. Tujuan nyata dari akuisisi itu adalah untuk memastikan bahwa individu-individu ini menerima tanah subur sebagai kompensasi atas kesetiaan dan pekerjaan mereka demi kepentingan penguasa. Banyak dari penerima manfaat adalah bagian dari kelas dominan baru yang baru mewakili generasi kedua dari garis keturunan mereka. Beberapa keturunan dari mantan penguasa dan pejabat tinggi dari pusat-pusat kota yang relevan elit baru itu telah mengambil identitas Akkadia, meninggalkan tempat asal mereka untuk bergabung dengan struktur negara di bawah perintah raja, siap untuk dikerahkan ke wilayah manapun antara lautan atas dan lautan bawah. Peristiwa baru-baru ini bergejolak dan ditandai dengan kekerasan Rimush, adik laki-laki Manishtusu, dibunuh setelah mewarisi takhta dari ayahnya Sargon, korban dari plot istana. Mengingat situasi ini, penguasa baru membutuhkan sekelompok sekutu tanpa syarat baik dalam administrasi maupun dalam pasukan operasi pembelian mencakup 3.430 hektar yang ditujukan untuk budidaya. Jika permukaan itu dibagikan secara merata di antara 49 saksi penandatangan perjanjian, masing-masing akan menerima porsi sekitar 70 hektar. Angka itu jauh lebih tinggi daripada lot standar 6 hektar yang biasanya diberikan kepada administrator yang menetap sedikit lebih jauh ke selatan, meskipun menyerupai perpanjangan 62 hektar yang diberikan kepada pelayan istimewa di Girsu, pusat provinsi Sumer, selama pemerintahan Akkadia Raja memberikan kepentingan sedemikian rupa pada tindakan ini, sehingga dia memerintahkan untuk mengukirnya, diorit hitam, batu keras yang dibawa dari Magan, diteluk, melalui transportasi sungai. Berbagai barang eksotis tiba di ibu kota bersama dengan muatan itu. Monumen yang dihasilkan adalah obelisk besar, bentuk yang belum pernah digunakan di Mesopotamia. Hingga saat itu potongan itu dipasang di dalam kuil, mungkin di Agade atau mungkin di Marad, sebuah kota tempat cucunya Lipit Ili, kemudian akan membangun kembali tempat suci yang didedikasikan untuk dewa lokal obelisk itu, mencatat pembayaran yang dilakukan, hadiah yang diserahkan oleh raja, tanah yang ditukar dengan lokasi yang tepat, nama-nama mereka yang menjualnya, dan daftar 49 saksi yang juga merupakan penerima manfaat.
Dengan investasi yang cukup besar ini, putra tertua Sargon berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuatan teritorialnya, memberi penghargaan kepada pengikut dekatnya, dan, sebagaimana yang diungkapkan oleh orang Akkadia sendiri, memperkuat fondasi otoritasnya. Kelahiran sebuah kekaisaran, perang yang membuat Sargon abadi. Dalam prasasti peringatannya, Sargon mengklaim telah muncul sebagai pemenang dalam 34 kampanye militer. Meskipun tahun-tahun awalnya mungkin termasuk kekalahan, keberhasilannya dimulai di Sumer, di mana ia mengalahkan dan menangkap Lugal-za-Gesi, Raja Uruk, yang telah memperluas otoritasnya atas banyak kota Sumeria dan mencapai pantai Laut Mediterania dan apa yang disebut hutan Cedar di Lebanon. Selain Uruk, Sargon mengalahkan Umma, Lagash, dan Ur, sehingga berhasil mendominasi seluruh wilayah Sumer hingga Hulu Teluk. Dia juga melakukan serangan di Elam dan Susa. Hanya sedikit dinasti kemudian yang berhasil memerintah daerah itu yang dilindungi oleh gurun yang mampu mengalahkan bahkan pasukan terkuat. Kampanye militernya di Elam mungkin tercermin dalam sebuah prasasti di Orit besar yang ditemukan di sana, di mana ia digambarkan bersama rombongannya. Beberapa tahun kemudian, seseorang mencoba menghancurkan batu itu dengan memukulnya menggunakan palu dan mencoba memecahkannya menjadi berkeping-keping. Kemenangan Sargon meluas ke arah Sabum dan Awan, dan dia bahkan mengalahkan pasukan yang datang dari Marhashi, mungkin daerah dekat Kerman, yang terkenal di Mesopotamia karena batu mulianya, bejana alabaster, dan barang-barang mewah. Menuju utara dan barat, dia memperoleh penyerahan Mari yang mengendalikan pusat Efrat dan Ebla, selatan Aleppo, pesaing penting. Mari menurut teks-teksnya sendiri, Dewa Dagan, penguasa awan, memberinya negeri atas, yaitu wilayah dan populasi Hulu Efrat dan daerah-daerah di luarnya. Pasukannya bahkan dapat menembus jantung Anatolia yang dikenal oleh orang Akkadia sebagai tanah pohon aras dan gunung-gunung yang tertutup salju yang mereka sebut dari perak. Semua ini berasal dari catatan yang dia tinggalkan tentang pencapaiannya. Selain itu, Sargon ingin dikenang karena 3 pencapaian besar, menempatkan gubernur Akkadia di provinsi-provinsi yang ditaklukkan, menarik perdagangan internasional ke ibu kotanya, Agade, dan memiliki sumber daya yang cukup untuk memberi makan 5.400 pria aktif dalam layanannya setiap hari. Tidak ada penguasa sebelumnya yang menyatakan hal serupa. Bagi para penakluk di masa depan, sosoknya menjadi panutan, karena ia selamanya mengubah gagasan tentang apa yang bisa dicapai oleh seorang raja prajurit tunggal nama, dan ingatannya tetap ada dalam ingatan Mesopotamia dengan cara yang sama seperti Alexander bertahan di dunia Mediterania. Sejarahnya ditafsirkan ulang berulang kali untuk menyesuaikan dengan visi era yang berbeda. Faktanya, bagi seorang penulis kronik Mesopotamia pada zaman Alexander, Sargon menandai dimulainya sejarah manusia empiris, sementara raja-raja sebelumnya termasuk dalam ranah mitologi, di mana dewa dan manusia berbagi cerita yang sama. Meskipun ia mengandalkan bantuan Inanna, juga dikenal sebagai Ishtar, Sargon hidup sepenuhnya di dunia nyata. Dengan berlalunya abad, banyak juru tulis dan cendekiawan Mesopotamia ingin tahu lebih banyak tentang dia. Garis keturunannya tetap tidak pasti, karena prasasti Sargon dan keturunannya tidak menyebutkan nama ayah raja. Kebiasaan yang baru akan muncul di kemudian hari. Sebuah daftar kerajaan yang disusun setengah abad atau sedikit lebih setelah kematiannya memasukkannya di antara 8 penguasa kuno yang dianggap berasal dari non-kerajaan, meskipun pernyataan itu mungkin tidak memiliki dasar historis. Imajinasi mencoba mengisi kekosongan dalam biografinya. Sebuah kisah Sumeria menceritakan bahwa, dilindungi sejak lahir, Sargon menjabat sebagai pembawa cawan untuk Raja Urzababa dari Kish. Pembawa cawan adalah pejabat terpercaya yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman kepada raja dan istananya. Selama pelayanannya, Sargon muda merasakan kehadiran dekat Dewi Inanna, tetapi tetap diam. Dewi itu kemudian menampakkan diri kepadanya dalam mimpi yang mengganggu, menutupinya dengan darah. Setelah menceritakan kepada penguasa, dia menafsirkan bahwa darah itu adalah darahnya sendiri dan mengerti bahwa pelayannya berencana untuk membunuhnya. Dia kemudian mengirim pesan kepada kepala pandai besinya, memerintahkannya untuk melenyapkan Sargon ketika dia tiba di bengkel kuil dengan beberapa cawan perunggu
yang dimaksudkan untuk dilebur. Rencananya adalah melemparkannya ke dalam cetakan bersama dengan perkakas tersebut. Namun, Inanna campur tangan sebelum dia memasuki bangunan tempat mereka menunggu untuk memasang jebakan baginya. Dewi itu menghentikannya di pintu masuk dan memperingatkannya bahwa tidak ada pria yang ternoda darah dapat memasuki rumah suci. Di sana, Sargon bertemu dengan pandai besi Belistikal yang kepadanya dia menyerahkan cawan kerajaan pengrajin itu meleburnya dan pemuda itu selamat. Setelah beberapa hari, Sargon mempersembahkan dirinya di hadapan Urzababa di istananya sendiri. Setelah melihatnya hidup, Raja gemetar ketakutan di kediamannya, mengerti bahwa pembawa cawan itu menikmati perlindungan ilahi. Makna mimpi itu dengan demikian terungkap. Inanna telah menutupinya dengan darah bukan untuk mengutuknya, tetapi untuk menyelamatkannya. Pandai besi itu terkesan dengan campur tangan Dewi dan Raja juga. Setelah melihat bahwa Sargon telah kembali dengan selamat dan sehat, keduanya mengerti bahwa Dewi melindunginya. Gagasan bahwa Sargon diberkati sejak lahir dan disukai oleh Inanna muncul kembali lebih dari 1000 tahun kemudian dalam teks Akkadia yang berpura-pura menjadi kisah masa kecilnya sendiri. Menurut tulisan itu, ibunya, seorang pendeta tinggi, meninggalkannya saat baru lahir, menjadikannya contoh pertama dari anak yang terekspos, yang kemudian mengklaim tempatnya yang sah, sebuah cerita yang diulang kemudian dengan Musa atau Koresh wanita itu, yang mampu melahirkan pewaris raja, akan menyembunyikan putranya untuk melindunginya dari kemungkinan saingan jika ayah meninggal. Meskipun karya sastra yang disusun pada masanya tentang perbuatannya tidak terpelihara, di luar puisi putrinya. Enheduanna, yang ia namai pendeta tinggi di Ur, legenda heroik dalam bahasa Akkadia, diuraikan berabad-abad kemudian selama paruh pertama milenium kedua. Beberapa spesialis percaya bahwa mereka berasal dari epos yang lebih tua, yang lain berpikir bahwa mereka adalah kreasi asli pada waktu itu. Sudut pandang yang terakhir ini didukung oleh fakta bahwa latar yang dipilih terletak di utara dan barat, Asyur, Suriah Utara, dan dataran tinggi Anatolia, dan bukan di Sumer atau Iran, daerah yang disukai oleh teks otentik dari milenium ketiga. Dalam salah satu narasi itu, keberanian dalam pertempuran ditinggikan dan ditutup dengan tantangan. Demikianlah terjadi pertemuan para pemberani. Besok Akkad akan pergi berperang, kekuatan akan dirayakan, barisan akan bergerak lagi dan lagi, dua wanita akan melahirkan bermandikan darah mereka sendiri. Di mana rekan sejati yang hanya mengamati, hanya pengecut yang akan tetap di pinggir. Kemudian Sargon mengumumkan kepada pasukannya, jika ada raja yang ingin menyamai saya, biarkan dia berbaris ke tempat saya telah tiba. Dengan berlalunya waktu, nama Sargon terus muncul dalam teks raja dan juru tulis Mesopotamia. Sosoknya dikenang selama berabad-abad hingga era Helenistik, ketika catatan kampanyenya masih disalin. Pada milenium kedua, cerita tentang pemerintahannya beredar dari Iran hingga Mediterania. Beberapa mencapai tanah Het dan juga Mesir Akhenaton, di mana juru tulis mengetahui versi singkat penaklukannya di Anatolia. Para pewaris penakluk, darah dan kekuasaan di Akkad. Sargon meninggal pada tahun 56 masa pemerintahannya. Setelah menggantikannya, Rimush disambut dengan pemberontakan di Sumer, wilayah yang telah menunjukkan oposisi terbuka terhadap kekuasaan ayahnya. Dengan serangkaian kampanye kekerasan, ia berhasil membangun kembali otoritas Akkadia dan mengklaim telah melenyapkan lebih dari 23.000 musuh dalam pertempuran dan menangkap 2 kali lipatnya, kemungkinan besar untuk dieksekusi juga. Ia mengusir ribuan pria yang mampu bertarung dari kota-kota yang dikalahkan dan menjatuhkan hukuman berat pada mereka, seperti eksekusi massal atau kerja paksa kumpulan tablet dari Umma, salah satu kota pemberontak, menunjukkan bahwa warga dan budak dipaksa melakukan kerja berat di Iran. Mungkin mengukir batu Rimush juga menghadapi perlawanan di Babylon, tetapi dengan cepat memadamkannya dengan kebrutalan yang sama dengan yang diterapkan di Sumer. Setelah menaklukkan kota-kota pemberontak, Rimush memerintahkan penyitaan lebih dari 130.000 hektar tanah subur di dekat Lagash, dan Umma petak-petak ini diserahkan kepada tentara dan pejabat setianya yang menciptakan kelompok pemilik baru yang tidak terhubung dengan keluarga kuno dan kuil-kuil Sumer.
Bagi penduduk setempat, melihat administrator Akkadia membagikan ladang mereka adalah kekalahan total. Para pemenang mendirikan domain baru mereka di tempat para petani di wilayah itu sebelumnya bekerja. Dengan pengalaman pertempuran yang sudah didapatkan, Rimush kemudian melanjutkan serangan Sargon di Elam, sebuah aliansi yang dipimpin oleh penguasa Marhashi yang telah memperluas otoritasnya ke barat di wilayah Elam, berusaha untuk mengekang pengaruh Akkad di Iran dan Teluk. Pasukan Akkadia mengalahkan koalisi dan menangkap para pemimpinnya, menaklukkan kembali Elam dan Susiana barang rampasan yang diperoleh sangat besar. Di tempat suci Nippur saja, Rimush menyimpan 30 pon emas, 3.600 tembaga, dan 300 budak mangkuk batu, bejana, cangkang, gada, dan benda-benda lain dengan namanya ditempatkan di kuil-kuil di seluruh negeri, dengan contoh ditemukan di Asur, Kish, Nippur, Sipar, Ur, Shurupak, Tutub, dan bahkan di daerah Kabur Rimush juga, dengan bangga mencatat bahwa pengrajinnya telah mencetak patungnya dalam timah, logam yang sangat langka di Mesopotamia. Dengan ini, ia mendahului despot lain yang kemudian akan membanggakan pencapaian teknis mereka. Gambar itu ditempatkan di depan Dewa Enlil di Nippur. Dalam prasasti itu, Rimush menjelaskan bahwa ia melihat dirinya sebagai satu lagi di antara para dewa, seolah berkata, "Saya juga setara dengan mereka." Itu adalah cara yang cukup langsung untuk menempatkan dirinya pada peringkat yang sama dengan dewa-dewa, sesuatu yang juga akan dilakukan oleh keponakannya Naram Sin di kemudian hari. Beberapa generasi kemudian, seorang pejabat istana yang ingin memberinya penghormatan mengambil nama Ili Rimush, yang diterjemahkan sebagai "Rimush adalah dewaku." Para penerusnya segera, Manishtusu dan Naram Sin, mempertahankan kebiasaan mempublikasikan angka korban yang tepat dalam kampanye mereka, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mesopotamia, baik sebelum maupun sesudah Rimush. Bahkan bersumpah di depan Enlil di Nippur bahwa angka-angkanya akurat. Kemudian, legenda tentang Naram Sin membalikkan statistik ini untuk menunjukkan kerugian fantastis dari pasukan Akkadia. Rimush meninggal di tangan anggota istananya sendiri. Menurut kronik Mesopotamia, mereka menggunakan stempel silinder yang mereka bawa sebagai senjata untuk melakukan kejahatan. Tidak ada pengadilan atau hukuman. Suksesi segera beralih kepada saudaranya Manishtusu. Setelah masa pemerintahan yang begitu bergejolak, Manishtusu naik ke tampuk kekuasaan berusaha untuk mengamankan posisinya. Saudaranya telah memerintah setidaknya 9 tahun, meskipun prasasti di Nippur berhenti lebih awal, meninggalkan keraguan tentang masa-masa terakhir sebelum kematiannya. Apakah ada perang saudara? Raja baru menjelaskan aksesnya hanya dengan mengatakan bahwa Enlil telah memanggilnya ke takhta. Manishtusu melanjutkan aksi militer di tempat saudaranya meninggalkannya. Prasastinya menceritakan bahwa ia mengalahkan Anshan dan Shirihum, wilayah Iran yang terletak di timur Susa, dan bahwa ia mengalahkan 32 kota di seberang laut, yaitu di pantai Teluk. Berkat kampanye ini, ia memperoleh akses ke diorit, batu langka dalam patung Mesopotamia sampai saat itu, dan digunakan selama dan setelah pemerintahannya untuk gambar kerajaan, terutama gambar pemakaman. Tidak ada persembahan pribadi dalam material itu, jadi tampaknya itu dicadangkan untuk bangsawan. Karena hanya prasasti standar kampanye-kampanyenya yang terpelihara dan patung-patungnya muncul di berbagai daerah kekaisaran, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemerintahannya berlalu dalam damai dan bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan monarki. Meskipun teks langsung hilang, bukti lain menunjukkan bahwa ia memiliki aktivitas di Asyur dan di wilayah Kabur Raja. Kemudian Syamsi-Adad menghubungkan pembangunan kuil Ishtar di Niniwe kepada Manishtusu dan menyebutkan prasasti yang akan ditempatkan oleh orang Akkadia di sana. Di Asyur, ditemukan kepala tombak yang dipersembahkan oleh seorang pelayannya dan patung tanpa kepala yang mungkin berasal dari masanya. Pemerintahannya tampaknya bertepatan dengan fase awal kehadiran Akkadia di Nagar, sebuah pemalsuan, kemudian dari Sipar, mungkin berdasarkan peringatan otentik, ditulis untuk membenarkan sumbangan kepada kuil Shamash di kota itu. Semuanya menunjukkan bahwa pemerintahannya lebih signifikan daripada sisa-sisa saat ini, dan tradisi sejarah Mesopotamia tunjukkan. Setelah 15 tahun berkuasa, menurut ingatan kemudian, Manishtusu dibunuh dalam konspirasi istana.
menyerahkan takhta kepada putra tertuanya, Naram Sin, yang telah menerima komando militer selama hidupnya. Pemberontakan besar Mesopotamia, kekaisaran yang berbalik melawan penciptanya. Naram Sin memerintah setidaknya selama 37 tahun. Namanya muncul di tablet, relief, dan prasasti yang tersebar di seluruh Mesopotamia sumber-sumber dari masanya, meskipun terfragmentasi, menyebutkan banyak kampanye militer dan proyek pembangunan. Di banyak di antaranya, ia ditampilkan sebagai raja yang kuat, bertekad untuk mempertahankan kendali atas tanah yang ditaklukkan oleh kakeknya. Dalam perhitungan umum penaklukannya, Naram Sin menyatakan bahwa kekuasaannya meluas dari Marhashi di timur hingga hutan Cedar, mungkin di pegunungan Amanus atau Lebanon, dari pantai Mediterania hingga tanah di seberang laut, mungkin wilayah Oman, sebuah pernyataan yang didukung oleh dokumen administrasi yang tersimpan dari masanya. Beberapa catatan ekspedisi individu menyebutkan serangan terhadap Lulubi, masyarakat Zagros Utara, dan serangan lain di Simurum, sebuah wilayah yang terletak di seberang Tigris atau di dataran tinggi Iran. Di Armenia saat ini, raja mengikuti aliran Tigris hingga ke hulunya. Dia juga maju di sepanjang sungai Khabur dan melintasi jalur pegunungan ke daerah tinggi, bahkan mencapai hulu Efrat. Naram Sin juga mengklaim telah menjadi penguasa pertama yang menaklukkan Ebla, selatan Aleppo, sebuah kota yang hanya dikatakan Sargon melayaninya. Dia juga yang pertama membanggakan perburuannya. Berbeda dengan pendahulunya, dia tidak meninggalkan detail tentang administrasi wilayahnya yang luas, meskipun arsip periode yang melimpah menunjukkan kehadiran militer di Susa dan juga di Suriah, di mana ditemukan bangunan Akkadia dan bejana tanah liat yang diproduksi secara massal yang tampaknya sesuai dengan masa pemerintahannya. Sementara kota-kota Sumer mengorganisir pasukan untuk menghadapi orang Akkadia di lapangan terbuka, beberapa kota di Suriah memilih untuk memperkuat tembok mereka dan memberikan upeti. Dalam teks yang lebih baru, Naram Sin digambarkan menyerang kota berbenteng dan penguasa musuh terkunci di istananya. Dalam kampanye melawan Armanum, ia berhasil melintasi 3 garis pertahanan. Salinan sekolah dari prasasti itu menyebutkan bahwa tembok luar berukuran 20, 30, dan 44 hasta, sementara jarak dari sungai ke benteng adalah 404. Episode yang paling menonjol dari masa pemerintahannya adalah pemberontakan yang muncul di dalam Mesopotamia, di Kish dan di Uruk, di mana warga memproklamasikan raja baru sebagai oposisi terhadap pewaris Sargon Ifur Kish, diangkat di Kish dan Amar-Girit di Uruk. Ancaman utama datang dari Kish, tidak hanya karena kedekatannya dengan ibu kota, tetapi karena Ifur Kish telah bergabung dengan beberapa kota terdekat, termasuk Borsippa, Cuta, Dilbat, Eresh, Sipar, dan Kazalu, di samping kelompok Amori yang mungkin dari daerah Jebel Bishri. Dominasi Akkadia di Babilonia Utara sangat tidak populer. Dalam sebuah prasasti, Naram Sin menceritakan bahwa setelah mengetahui pemberontakan Kish, ia menutup gerbang Agade dan berdoa kepada Dewa Shamash. Ia mengingat bahwa keluarganya telah membebaskan Kish di masa lalu dan bahwa ia sendiri telah memulihkan gelar Raja Kish. Namun, penduduk telah memberontak. Setelah doa, ia mengumpulkan pasukannya dan berbaris menuju pertempuran. Ia mengalahkan tentara Kish dan sekutu mereka, menangkap beberapa kepala suku yang namanya ia catat, dan mengikuti Ifur Kish ke kotanya. Di sana ia kembali meraih kemenangan. Menurut catatannya, sekitar 2.500 pembela tewas dalam serangan itu, dan kota itu dibanjiri setelah mengalihkan aliran sungai Efrat. Sementara itu, Amar-Girit dari Uruk telah mendapatkan dukungan dari beberapa kota Sumeria penting, termasuk Adab, Isin, Lagash, Nippur, Shurupak, dan Umma, di samping populasi dari daerah Teluk yang menunjukkan penolakan umum terhadap kekuasaan Akkadia di selatan. Ia bahkan mengirim pesan kepada penguasa Hulu Efrat dan Asyur, meminta mereka untuk bergabung, meskipun sebagian besar tidak menanggapi. Setelah menang di Kish, Naram Sin maju di sepanjang Tigris ke utara dan kemudian berbalik ke barat, mengikuti Efrat, untuk menghukum orang Amori yang telah direkrut Amar-Girit setelah kekalahan itu. Kedua pasukan bertemu. Naram Sin mengalahkan mereka dan menangkap Amar-Girit. Kemudian ia menyerang Uruk dan, seperti sebelumnya di Kish, membanjiri kota. Serangannya terhadap koalisi Sumeria berlanjut dengan serangan di wilayah Teluk,
yang rampasannya ia tawarkan di kuil-kuil wilayah tersebut. Dari perspektif Agade, ibu kota melihat dirinya dikelilingi oleh musuh di segala arah, tetapi raja berhasil mempertahankannya lagi dan lagi. Dalam 1 tahun, menurut prasastinya, ia harus memobilisasi pasukan Agade dalam 9 kampanye berbeda di seluruh Mesopotamia. Dalam alas patung yang mewakili roh pelindung, mungkin terletak di kuil yang didedikasikan untuk pemujaannya, Naram Sin menceritakan apa yang terjadi. Ketika 4 wilayah di dunia bangkit melawannya sekaligus, berkat Ishtar ia memperoleh kemenangan dalam 9 pertempuran dan menangkap raja-raja yang telah memberontak. Karena telah menyelamatkan kotanya, penduduk Agade meminta agar ia didewakan bersama para dewa besar. Dengan Ishtar di Eanna, dengan Enlil di Nippur, dengan Dagan di Tutul, dengan Ninhursag di Kesh, dengan Enki di Eridu, dengan Sin di Ur, dengan Shamash di Sipar, dan dengan Nergal di Chuta, mendirikan kuil untuknya di Agade. Dengan demikian, prajurit Naram Sin masuk di antara dewa-dewa utama, namun literatur Mesopotamia kemudian memberikan pembacaan yang sama sekali berbeda terhadap fakta-fakta ini. Sudah pada awal milenium kedua, dugaan prasasti yang diatribusikan kepada Naram Sin beredar yang menggabungkan fragmen otentik dengan nama musuh yang ditemukan dan angka yang tidak proporsional. Setiap versi kemudian menambahkan episode yang semakin dibesar-besarkan. Dalam narasi ini, raja menderita kekalahan besar. Angka 9 diambil dari kemenangan otentiknya, muncul diubah menjadi pemberontakan berulang. 9 kali mereka bangkit melawan saya. 9 kali saya membiarkan mereka bebas. Menurut catatan itu, 360.000 tentaranya tewas dalam pertempuran terus-menerus, membuat raja kelelahan, sedih, dan kerajaannya hancur. Tentara musuh secara bertahap menjadi makhluk yang tidak nyata, bukan dari daging maupun darah. Dalam sebuah versi yang ditemukan di Hattusa, ibu kota Kekaisaran Het, dewa kebijaksanaan, Ea, mengucapkan nasib gerombolan itu, agar mereka tidak makan makanan, agar mereka tidak mencium aroma bir, agar mereka hanya minum air, agar mereka mengembara tanpa istirahat, dan bahwa bahkan berbaring mereka tidak menemukan tidur. Pada milenium pertama, kisah tentang Naram Sin beredar dalam bentuk prasasti apokrif yang memperingatkan raja-raja masa depan. Diceritakan bahwa musuh-musuhnya disajikan sebagai makhluk mengerikan, mirip dengan yang diciptakan oleh Tiamat dalam mitos Babilonia. Narasi itu menyebutkan makhluk dengan fitur manusia dan kepala gagak, dipandu oleh 7 raja dan pasukan ratusan ribu pejuang yang menghancurkan tanah antara Anatolia dan Teluk Naram Sin. Menurut catatan itu, menguji sifat mereka dengan membuat salah satu dari mereka terluka, dan setelah berkonsultasi dengan pertanda, memutuskan untuk bertarung. Dia pertama kali mengirim 90.000 tentara dan kemudian 60.000 lainnya, tetapi tidak ada yang kembali. Teks itu diakhiri dengan peringatan yang ditujukan kepada para penguasa. Tetaplah di balik tembok, bertindaklah dengan hati-hati, dan hindari kekerasan bahkan di hadapan provokasi. Dengan berlalunya abad, versi-versi ini bergerak begitu jauh dari fakta yang diketahui, sehingga menyerupai kisah fantastis tentang Alexander Raja, yang dulunya menang sekarang muncul sebagai penguasa yang dikalahkan yang meniru prasastinya sendiri. Perubahan ini menanggapi keinginan untuk keseimbangan yang menandai tradisi Mesopotamia, menunjukkan Sargon sebagai pendiri kerajaan besar dan Naram Sin sebagai keturunannya yang jatuh, mengingat bahwa tidak ada kekuatan atau kota yang kekal. Itu juga mencerminkan bentuk penghiburan dalam menghadapi kehilangan. Kuil emas, Naram Sin dan rekonstruksi kekuasaan sakral. Sesuai dengan kultus Dewi Pelindung dinastinya, Naram Sin mencurahkan perhatian khusus pada kuil-kuil Ishtar di seluruh wilayah Mesopotamia. Dia memerintahkan pekerjaan di tempat sucinya di Nineveh, di Asyur, tempat ayahnya sebelumnya ikut campur, dan juga di Zabala di Sumer, menggunakan balok kayu cedar dari Gunung Amanus. Dia menugaskan pekerjaan di Adab dan mungkin di Babylon, selain yang dia promosikan di ibu kota, Agade. Di Ur dia memulai proyek di kuil yang didedikasikan untuk Sin, di mana dia menamai putrinya Enmenana sebagai pendeta tertinggi, penerus bibinya Enheduanna. Raja mengklaim menikmati preferensi Dewa Enlil.
Dinobatkan di Nippur, ia mengaitkan kedatangannya ke takhta dan kemenangan terus-menerusnya dengan kehendak dewa itu, seperti yang ditunjukkan oleh prasastinya yang dikeluarkan di Sumer. Di Nippur, ia mempersembahkan kepala suku koalisi yang telah melawannya dalam rantai, termasuk Amargirid dari Uruk dengan cara yang sama seperti Sargon telah memamerkan Lugal Zagesi persembahan Rimush ke kuil Ekur yang didedikasikan untuk Enlil, dilampaui oleh keputusan Naram Sin untuk membangunnya kembali sepenuhnya dengan gaya kekaisaran yang megah yang dikonsep sebagai tanda kebesaran kekuasaannya. Secara kebetulan, beberapa tablet administrasi yang mencatat rekonstruksi kuil Enlil tersimpan. Mereka adalah satu-satunya dokumen jenis itu untuk periode itu. Mereka menunjukkan pekerjaan harian para pekerja Naram Sin di bawah arahan putranya, Sharkali-Shari. Sejumlah besar logam seperti perunggu, tembaga, perak, dan emas dicatat. Jumlah pekerja tinggi. Satu tablet menyebutkan 77 tukang kayu dengan 7 kepala, 86 pandai emas dengan 6 mandor, 10 pematung di bawah 1 pengawas, dan 54 pemahat yang dipimpin oleh 3 manajer selain pengrajin lain. Banyak yang tiba dari kota lain dan ditampung oleh penduduk setempat berkat teks-teks ini, beberapa ornamen kuil Ekur yang baru dapat dibayangkan. Di pintu masuk utama, ditempatkan 2 patung tembaga pelindung besar dengan wajah berlapis emas yang menopang standar. Ada juga 4 bison emas di setiap sisi portal di dinding luar. Akses dijaga oleh 2 naga tembaga bersayap dengan gigi terbuka dan mulut berlapis emas. Pintu-pintu memiliki paku tembaga dengan kepala berlapis emas dan ditutup dengan baut berat berbentuk naga atau kerbau air. Di tempat suci interior, bingkai diapit oleh dewa penjaga kecil dengan standar dan wajah yang sama-sama berlapis emas. Di dalam bangunan suci, benda-benda pemujaan termasuk 100 cakram matahari dan 100 bulan sabit, total sekitar 29 kg emas. Peralatan perak dari satu tempat suci saja berjumlah hampir 200 kg. Ada juga patung nazar bangsawan Akadia yang ditutupi dengan lembaran emas Ekur, pasti menawarkan tontonan yang mengesankan. Ketika Naram Sin meninggal, pekerjaan itu masih belum selesai, tetapi putranya Sharkali-Shari melanjutkan pekerjaan itu dan mungkin berhasil menyelesaikannya. Namun, puisi Sumeria kemudian, yang dikenal sebagai The Curse of Agade, memberikan interpretasi yang sangat berbeda terhadap rekonstruksi Ekur. Menurut teks itu, Naram Sin telah memimpikan hilangnya kemegahan kotanya dan berusaha mendapatkan kembali bantuan Enlil, menghancurkan tempat suci kuno dengan tujuan membangun yang baru. Ketika tulisan menjadi pemerintahan, aparatur administrasi Akadia, Naram Sin memerintah wilayah yang luas yang menuntut kendali konstan. Meskipun raja-raja Akadia menampilkan diri mereka sebagai pejuang dan pemburu, mereka tahu bahwa kekuasaan juga bergantung pada tanah dan ternak. Hal ini ditunjukkan oleh tanah yang disita oleh Rimush dan pembelian yang dilakukan oleh Manistusu. Sargon telah mulai menunjuk gubernur di daerah-daerah yang ditaklukkan sehingga menciptakan jaringan pejabat yang hanya ada berkat dukungan langsung raja. Jaringan itu tidak hanya militer tetapi juga menangani tugas sipil. Beginilah cara administrasi mulai terbentuk yang tidak bergantung pada kuil atau kota kuno, tetapi pada kekuatan sentral di tangan penguasa. Setelah raja, dalam hierarki militer terdapat para jenderal dan perwira bawahan. Jabatan sipil utama adalah Shepherd, setara dengan kepala istana atau administrator rumah tangga kerajaan. Posisi ini tidak memiliki preseden di Sumer, sehingga istilah dan fungsi Akadia diadopsi oleh orang Sumeria selama waktu itu. Setelah kepala istana, posisi tertinggi adalah pejabat yang menyimpan catatan tanah istana pengendalian ladang yang memberi makan pelayan raja jatuh ke tangannya. Gubernur dan perwira menerima petak tanah sebagai bagian dari jabatan mereka dan dapat memperluas properti itu dengan membayar kas kerajaan catatan untuk setiap daerah disimpan oleh kepala juru tulis dan kelompok juru ukurnya. Ketika musim irigasi tiba, para juru tulis ini akan mengelilingi ladang dan mencatat berapa banyak tanah yang tetap di bawah air. Dengan data ini, mereka menghitung panen yang diharapkan dan apa yang harus diserahkan kepada raja maupun kepada orang-orang yang bertugas bercocok tanam untuknya. Sumer dan Akkad memiliki cara yang sangat berbeda dalam mengorganisir pekerjaan di pedesaan.
Di tanah utara, orang Akkadia lebih suka mengerjakan area yang luas dan mendistribusikannya sesuai dengan perhitungan umum tentang apa yang dapat ditanam. Di selatan, orang Sumeria memanfaatkan area yang lebih kecil dan menghitung setiap petak secara terpisah sebelum menjumlahkannya. Di Sumer, mereka juga terus menggunakan pengukuran mereka sendiri untuk tanah dan panen yang berbeda menurut setiap kota. Pekerjaan di sana berada di tangan kelompok yang dikendalikan oleh kuil atau kantor, di mana setiap orang memiliki fungsinya. Struktur itu tidak ada di Akkad. Untuk menarik para petani, mereka menawarkan tanah, tunjangan, dan perlindungan kepada mereka yang menerima hidup di bawah otoritas langsung raja atau anak buahnya administrator Akkadia, membawa metode manajemen mereka sendiri ke Sumer dan wilayah yang ditaklukkan seperti Susa. Mereka memperkenalkan standar terpadu untuk mengukur bagian biji-bijian yang tunduk pada kendali negara menggunakan ukuran Agade. Jika produk ditimbang sesuai dengan timbangan lokal saat meninggalkan ladang, itu harus diubah ke unit Akkadia ketika diproses, disimpan, atau diserahkan kepada pejabat kerajaan. Itu adalah upaya pertama yang diketahui untuk memaksakan standar umum pada Sumer ketika kontrol mencapai tingkat formalitas tertentu. Mereka juga berusaha untuk membakukan sistem berat dan ukuran cairan di seluruh kekaisaran administrator Akkadia menggunakan model matematika untuk memperkirakan produktivitas pertanian. Misalnya, luas permukaan yang dapat dikerjakan oleh satu tim pembajak perhitungan semacam itu diterapkan baik di Sumer maupun di provinsi mereka sendiri, meskipun pusat-pusat lokal dapat mempertahankan bentuk tradisional pencatatan internal mereka. Selama masa pemerintahan Naram-Sin, cara penulisan dan pencatatan juga berubah. Sebelumnya, tablet berbentuk bulat, dengan satu sisi datar dan satu sisi melengkung, dan ukurannya bervariasi sesuai penggunaan. Setiap kota memiliki gaya penulisan dan cara pencatatan yang berbeda. Seiring waktu, tablet persegi panjang atau persegi muncul untuk catatan yang lebih panjang. Sementara yang bulat digunakan untuk perjanjian sederhana atau voucher, mereka lebih tipis dan lebih mudah ditumpuk. Perubahan itu membantu untuk dengan cepat mengidentifikasi jenis teks dan menandai langkah baru dalam organisasi pekerjaan administrasi kekaisaran. Pada saat yang sama, gaya penulisan resmi yang baru diadopsi di seluruh kekaisaran. Itu dicirikan oleh goresan yang lebar, berjarak, dan tepat. Dokumen tingkat tinggi ditulis dengan goresan formal dan elegan, sementara catatan umum menggunakan versi yang lebih praktis. Siapapun yang bercita-cita untuk posisi harus mempelajari aksara Akkadia ini, dan ada bukti bahwa juru tulis kuno melatih kembali teknik mereka untuk beradaptasi dengan model baru. Untuk alasan yang tidak diketahui, inovasi ini menyebabkan perubahan yang bahkan lebih drastis. Rotasi tanda paku 90 derajat ke kiri, melestarikan orientasi kuno hanya pada segel dan monumen. Ejaan dimodifikasi untuk memfasilitasi pembacaan Akkadia dan set tanda Sumeria yang digunakan untuk menulis kata-kata Akkadia diperbarui, semuanya menunjukkan upaya sistematis pada standarisasi di tingkat administrasi menengah dan atas. Pejabat berharap bahwa catatan yang ditulis dengan baik dan ringkasan akuntansi yang jelas akan diproduksi di setiap lokasi, siap untuk ditinjau oleh inspektur kerajaan. Pejabat ini tampaknya bertindak sebagai auditor independen, bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memverifikasi bahwa kepentingan raja dipenuhi dengan benar. Tidak ada kewajiban untuk menggunakan bahasa tertentu. Di Sumer, bahasa Sumeria lebih disukai, meskipun ditulis dengan aksara Akkadia yang baru. Di Akkad, bahasa Akkadia digunakan. Kadang-kadang, kedua bahasa muncul pada tablet yang sama, tanda bahwa administrasi berfungsi secara bilingual. Praktik penyegelan juga berubah. Di Sumer, penggunaan segel dicadangkan untuk bagian tablet tanpa teks, sementara selama periode Akkadia itu diterapkan pada bagian belakang surat perkenalan, kontrak, dan dokumen yang relevan, menambahkan otoritas visual pada catatan. Selama masa Naram-Sin, jenis bulat tertutup yang datar menjadi tersebar luas, mungkin sebagai tanggapan terhadap penggunaan segel pribadi yang diperluas di antara pejabat tinggi Akkadia. Banyak di antaranya menunjukkan adegan pertempuran pemerintahan Naram-Sin adalah kunci untuk mengubah cara akun disimpan dan catatan disimpan. Sejak saat itu, model itu terus digunakan sepanjang milenium ketiga. Putri-putri Raja Dewa, pernikahan, jabatan imam, dan kekuasaan keluarga.
Naram Sin memiliki setidaknya 10 putra yang kepadanya ia berikan fungsi penting di dalam wilayah kekuasaannya. Ahli warisnya, Sharkali Shari, menemani ayahnya dalam kampanye militer, sama seperti yang telah dilakukan Naram Sin di samping Sargon dan menerima tanggung jawab untuk mengawasi rekonstruksi kuil Ekur di Nippur. Putra lainnya, Nabi Ulmash, menjabat sebagai gubernur di Tutub. Di dalam akad ada segel dan cap segel dengan nama putra-putra lain dan pelayan mereka yang menunjukkan bahwa mereka juga memegang posisi relevan dalam administrasi atau dalam kultus Naram Sin, menunjuk 3 putrinya untuk memegang posisi keagamaan penting. Tutanabshum ditunjuk sebagai pendeta tertinggi Dewa Enlil di Nippur, dan fakta ini begitu menonjol sehingga memberikan namanya pada 1 tahun, menunjukkan bahwa pemilihannya diputuskan melalui ramalan. Enmenanna, putrinya yang lain, mengambil jabatan imam utama Dewa Bulan di Ur, seperti yang telah dilakukan oleh bibinya yang agung Enheduanna sebelumnya. Yang ketiga, Shumshani, dikuduskan sebagai pendeta tinggi Dewa Matahari di Sipar. 3 kuil ini termasuk di antara 8 yang disebutkan Naram Sin dalam prasasti, di mana ia memproklamirkan dirinya ilahi, yang menunjukkan bahwa anggota keluarga dekatnya yang lain juga ditempatkan di 5 tempat suci yang tersisa. Ini menciptakan jaringan ikatan keluarga yang menghubungkannya langsung dengan dewa-dewa utama. Karena bagaimana ikatannya dengan Ishtar dijelaskan dalam teks, kemungkinan besar dia sendiri memenuhi peran serupa di kuil Eulmash, di Agade. Sebuah nama yang juga dibawa oleh beberapa putra dan putrinya Naram Sin juga mengikuti kebiasaan yang sudah didokumentasikan di era pra-akad di Ebla, yaitu membentuk pernikahan untuk tujuan dinasti Cap Segel dengan nama putrinya Taram Agade telah ditemukan di kota Urkesh, yang sangat menunjukkan bahwa dia diberikan dalam pernikahan kepada anggota keluarga kerajaan di tempat itu. Segel Taram Agade hanya mencakup namanya dan nama ayahnya, tanpa referensi ke gelar barunya sebagai ratu atau putri di Urkesh. Namanya diterjemahkan sebagai dia mencintai Agade, baik dipaksakan saat lahir atau diadopsi setelah menikah, berfungsi sebagai pengingat konstan akan kesetiaannya kepada rumah Akadia. Sebaliknya, istri yang lahir di Mari dari Raja Shulgi dari Ur mengambil nama Taram Uram, yang berarti dia mencintai Ur, mencerminkan kesetiaannya pada kerajaan baru, lebih daripada asalnya. Seperti saudara perempuannya Taram Agade, putri Naram Sin yang lain bernama Simat Ulmash, yang namanya berarti kebanggaan Ulmash, tampaknya telah mempertahankan atau mengadopsi sebutan itu ketika dia menikah dengan seorang pangeran atau penguasa Mari. Di kota itu, ditemukan sebuah nampan tembaga yang diukir hanya dengan nama dan filiasinya, bersama dengan mangkuk berukir serupa milik saudara perempuannya Shumshani. Mengingat bahwa Shumshani menjabat sebagai pendeta utama Dewa Matahari di Sipar, disimpulkan bahwa di Mari juga ada kuil yang didedikasikan untuk Shamash di dalam kompleks bangunan dari periode Akadia yang dikenal sebagai kuil-kuil anonim. Ada kemungkinan bahwa beberapa perjanjian pernikahan yang dipromosikan oleh Naram Sin dengan apa yang disebut penguasa tanah tinggi memengaruhi keputusan kepala suku tersebut untuk tetap menjauh selama apa yang disebut pemberontakan besar, meskipun ada permohonan dari Raja Uruk menurut prasasti Naram Sin sendiri. Demikian juga, dia mungkin telah meresmikan aliansi dengan Susiana melalui pernikahan dengan seorang putri lokal, dan salah satu putranya akan menikah dengan seorang wanita dari garis keturunan kerajaan dari Marhashi. Dengan cara ini, jaringan politik dan kekeluargaan kekaisaran diperkuat melalui ikatan pribadi yang ditetapkan dengan hati-hati. Kontrol pusat terakhir, Sharkali Shari dalam krisis kekaisaran. Pengganti Naram Sin adalah putranya Sharkali Shari yang mewarisi kekaisaran yang terkonsolidasi setelah 3 generasi ekspansi. Kenaikannya dimulai dengan penobatannya di Nippur dan tur seremonial di kota-kota Sumeria, di mana ia diterima dengan perayaan dan jamuan besar. Ia menunjuk Jenderal Puzur Ishtar sebagai orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan di kuil Ekur Nippur, dan mempromosikan rekonstruksi tempat suci di Babylon, yang didedikasikan untuk Ishtar dan Ilaba, dewa pelindung dinasti. Babylon, yang jarang disebutkan sebelumnya, mulai mendapatkan relevansi selama periode ini, mungkin memanfaatkan kemunduran Kish setelah kampanye represif ayahnya Sharkali Shari juga mengakuisisi tanah,
mungkin sebagai mekanisme untuk menghargai sekutunya dan mengamankan basis kekuasaannya. Pada tahun-tahun berikutnya, penguasa harus menghadapi tantangan yang berkembang. Dia melancarkan kampanye yang berhasil melawan orang Amori di daerah Jebel Bishri dan memimpin pasukannya ke hulu Tigris dan Efrat. Dia mengulangi rute pohon Aras Amanus, sama seperti yang telah dilakukan Naram Sin. Beberapa ekspedisi ini mungkin telah dilakukan selama masa pemerintahan ayahnya dan kemudian diatribusikan sepenuhnya kepadanya. Dia juga menghadapi serangan Elam ke Babylon. Pada saat yang sama, musuh-musuh baru muncul. Orang Gutian, yang berasal dari pusat Zagros, yang digambarkan oleh teks Akkadia sebagai penjara primitif, meskipun pada kenyataannya mereka memiliki pasukan terorganisir dan kepemimpinan terpusat. Tidak seperti Sargon dan Naram Sin, Sharkali-Shari tidak meninggalkan jejak abadi dalam tradisi Mesopotamia. Prasastinya langka dan tidak jelas apakah ia berhasil mempertahankan kohesi kekaisaran hingga kematiannya, yang terjadi setelah sekitar 25 tahun memerintah. Bagaimanapun, persatuan politik segera hancur setelahnya, yang dirayakan oleh kota-kota yang berada di bawah dominasi Akkadia. Kekosongan kekuasaan itu memungkinkan munculnya tokoh-tokoh baru. Puzur Mama, seorang pejabat tinggi, memproklamasikan dirinya Raja Lagash, sebuah gelar yang melanggar tradisi lokal dan mengendalikan domain administrasi Akkadia di daerah itu. Ili Ishmani, pada bagiannya, merebut Susa. Orang Gutian turun dari gunung ke lembah Diala dan kemudian memasuki Sumer, menetap di Umma, dan mengancam pusat-pusat seperti Adab dan Uruk. Mereka juga memproklamasikan diri sebagai raja. Di Agade, beberapa penguasa singkat saling menggantikan, seperti yang dicerminkan oleh daftar Raja Sumeria, dengan formula yang fasih. Siapa yang menjadi raja, siapa yang tidak menjadi raja. Salah satunya, Irgigi, mengirim surat kepada Lagash mengklaim otoritas untuk mengelola keadilan atas nama Agade. Teks Sumeria yang disusun setelah jatuhnya kekaisaran menyajikan perpisahan ini sebagai hukuman ilahi. Salah satu puisi yang paling terkenal menceritakan bagaimana Dewa Enlil mengirim orang Gutian untuk membalas dendam pada Naram Sin. Ia menggambarkan mereka sebagai spesies manusia tanpa hukum dengan pikiran anjing dan tubuh kera. Mereka tiba seperti wabah, merusak ladang seperti kawanan yang tidak terkontrol. Agade jatuh ke dalam keputusasaan. Kelaparan menyebabkan warga berebut remah-remah dan tanah ternoda darah tanpa membedakan yang bersalah atau tidak bersalah. Diharapkan bahwa mereka yang sebelumnya makan di jamuan akan berakhir tidur di luar dan bahwa mereka yang menikmati hasil pertama akan mengunyah tali atap mereka sendiri, bahkan pintu rumah digunakan sebagai makanan. Di luar kerangka agama, beberapa penyelidikan arkeologi menunjuk pada penyebab lingkungan. Di cekungan Khabur, banyak permukiman ditinggalkan secara tiba-tiba menjelang akhir milenium ketiga. Kurangnya hujan akan memaksa migrasi ke daerah dengan sumber daya air yang lebih stabil. Periode yang sama bertepatan dengan fenomena atmosfer yang luar biasa. Ledakan yang disebabkan oleh meteorit yang membakar vegetasi, mengangkat awan debu, dan membuat wilayah itu mandul. Erosi membuat tanah tidak subur. Bagi para penyintas, dunia tampaknya telah dikosongkan. Meskipun bukti arkeologi di Khabur konsisten, tidak dapat dinyatakan bahwa wilayah ini penting untuk menopang kekaisaran yang sebagian besar bergantung pada Sumer untuk pasokan sereal. Hilangnya Khabur pasti merupakan pukulan signifikan, tetapi tidak menentukan. Selain itu, pusat-pusat penting seperti Nagar dan Urkesh tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari bencana dan penanggalan mereka ambigu. Di selatan, penurunan aliran Efrat akan mengurangi area yang dapat ditanami, sementara utara menderita proses penggurunan, terutama memengaruhi tanah yang baru dimasukkan oleh kebijakan Akkadia dan diberikan kepada elit. Kemungkinan besar bahwa kelas dominan itu menderita efek kekeringan terlebih dahulu. Jika mekanisme pemerintahan mandiri lokal juga telah dilemahkan, komunitas pinggiran dapat memberontak lebih mudah dalam konteks krisis. Secara total, faktor ekologis, keruntuhan demografi, dan perpindahan manusia tampaknya telah memainkan peran tidak langsung, tetapi menentukan dalam jatuhnya sistem kekaisaran. Menurut Norman Yofi, keberhasilan model Akkadia itu sendiri akan merusak struktur perkotaan kuno.
integrasi paksa dan kampanye asing akan menguras sumber daya tanpa berhasil memasukkan elit lokal ke dalam tatanan baru. Proses ini akan menghasilkan ketegangan terakumulasi yang meledak ketika kontrol pusat berhenti. Paradoksnya, kampanye asing dan keruntuhan berikutnya adalah elemen yang paling menarik bagi penulis kronik kuno dan sarjana modern. Di tengah kekacauan, seorang penguasa baru, Dudu, menetap di Agade dan memerintah selama 21 tahun. Tidak diketahui apakah dia keturunan dari keluarga Sargon. Otoritasnya meluas setidaknya sejauh Adab. Selama pemerintahannya, ia menyerang Umma dan Lagash dan mungkin memimpin kampanye melawan Elam. Tidak ada detail lebih lanjut yang tersimpan. Ada kemungkinan bahwa Sumer lolos dari kendalinya dengan kebangkitan Uruk. Putranya Shudurul memerintah 15 tahun di Babylon dan Lembah Diala, tetapi kehilangan wilayah dari Puzur Inshushinak, Raja Elam. Sejarah Kekaisaran Akkadia secara formal berakhir dengan kematian Shudurul. Warisan yang terkubur, apa yang tersisa antara Tigris dan pegunungan. Istilah Akkad mengacu secara bersamaan pada satu wilayah, satu kota, dan satu bangsa yang kemunculannya mengubah jalannya sejarah Mesopotamia, meskipun fakta bahwa asal-usul mereka masih menyajikan beberapa hal yang tidak diketahui, seperti rawa-rawa Latium atau pantai Bizantium, tempat yang tidak akan diramalkan siapapun sebagai pusat kekaisaran di masa depan. Dataran Akkad yang gersang dan terbuka tidak meramalkan fungsi sentral yang akan mereka mainkan. Saat ini, lokasi tepat kota itu masih belum terdefinisi dengan pasti. Diperkirakan terletak di sebelah timur Tigris, dekat pertemuannya dengan Diala. Ketika kekuasaan Akkadia meluas, istilah Akkad kemudian mencakup seluruh jalur aluvial dari Nippur hingga Sipar di sepanjang Efrat dan di sepanjang Tigris, setidaknya hingga Adhaim Iklim, menyajikan dua musim yang berbeda. Antara Mei dan Oktober, musim panas kering dan mencekik dengan tanah retak dan angin hangat yang menyeret debu. Sebaliknya, musim dingin membawa hujan dingin yang gigih dan medan berlumpur. Musim semi yang singkat dan sedang berfungsi sebagai transisi. Bahkan di masa Kekaisaran Akkadia, wilayah itu kurang padat penduduknya dibandingkan daerah subur lebih jauh ke selatan, seperti yang dekat Nippur dan Uruk. Penduduk menyebut diri mereka Akkadia, dan nama itu mencakup bahasa dan kebiasaan mereka. Dengan pemerintahan Sargon dan keturunannya, Akkadia juga mulai berarti afiliasi politik dan budaya yang sesuai dengan elit yang berkuasa. Perubahan ini mengingatkan pada penggunaan Ottoman di kemudian hari, yang beralih dari menunjuk kelompok suku menjadi mendefinisikan struktur kekuasaan dengan nilai-nilai dan pendidikan yang sama, terlepas dari asal etnis. Selanjutnya, Akkadia adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada bahasa yang digunakan di Babylon dan Asyur, meskipun akan lebih akurat untuk menyebutnya Babilonia atau Asyur. Nama Akkad muncul dalam tulisan paku dengan varian seperti Akkadu, Agade atau Agati, dan makna utamanya masih belum diketahui. Detail konklusif tentang lokasi tepat Agade, ibu kota yang didirikan oleh Sargon, tidak diketahui. Kemungkinan besar kota itu terletak di sebelah utara pertemuan antara Diala dan Tigris, mungkin di sekitar Samara atau lebih jauh ke atas, di sebelah Adhaim. Penggunaan aksara suku kata untuk namanya, alih-alih tanda kuno, menunjukkan bahwa itu adalah fondasi baru pada masa sebelum puncak kekaisaran. Referensi paling awal ke kota itu berasal dari beberapa generasi sebelum Sargon. Meskipun saat ini dibedakan antara Agade sebagai kota dan Akkad sebagai wilayah, pada saat itu keduanya disebut dengan cara yang sama. Tentang asal-usul orang Akkadia, tidak ada tradisi yang tersimpan, tidak seperti orang Asyur yang menyebutkan nenek moyang nomaden. Analisis bahasa mengungkapkan bahwa orang Akkadia adalah kelompok Semit paling timur yang menetap di antara Zagros dan pantai Mediterania. Semit menunjuk keluarga linguistik dengan karakteristiknya sendiri. Untuk waktu yang lama, secara keliru diasumsikan bahwa orang-orang ini adalah nomaden yang menentang pertanian atau kehidupan kota, ide yang mendistorsi persepsi sejarah mereka. Namun, tidak ada bukti bahwa mereka lebih suka berpindah-pindah daripada orang Mesopotamia lainnya, juga tidak bahwa mereka menolak kota. Pada kenyataannya, sistem kehidupan pastoral, pertanian, dan perkotaan hidup berdampingan dalam ruang yang sama, sesuatu yang membedakan mereka dari Sumer, di mana budidaya dan kota membatasi nomaden.
Ada kemungkinan bahwa komunitas Semit telah menetap di Akkad sejak masa lampau, menggabungkan pastoralisme dengan tanaman campuran mungkin sejak milenium ke-7. Pusat politik pertama mereka yang diakui adalah Kish menjelang awal milenium ke-3, yang akan menjelaskan mengapa memori sejarah utara lebih berkonsentrasi pada kota itu daripada pada Agade. Penduduk Kish bahkan mungkin tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Akkadia. Selama kebangkitan kekaisaran, kota-kota seperti Kish, Mari, dan Aleppo saling terhubung oleh rute darat dan sungai, berbagi budaya yang sama. Ada area yang dibudidayakan di lembah Efrat, Balih dan Khabur, dan padang rumput yang luas dilintasi oleh para gembala muda untuk bepergian antara Akkad dan Suriah, baik melalui dataran, sungai, atau kaki bukit. Mengakses Iran lebih sulit. Itu dapat dicapai melalui lembah Diala dan Zab, atau dengan mengitari gunung hingga Elam Sumer. Di selatan, dicapai melalui darat atau air. Kesatuan lanskap, kelimpahan sumber daya, dan kemudahan komunikasi mendukung munculnya negara-negara ekspansif yang melihat ke arah barat setelah perbatasan mereka stabil. Dalam konteks itu, Agade berbagi posisi strategis dengan kota-kota masa depan lainnya seperti Babylon, Ktesiphon, Seleucia, Baghdad, atau Samara, sebuah simpul rute menuju Suriah, Anatolia, Iran, Teluk, dan jantung Mesopotamia. 5 abad setelah Sargon, juru tulis pada zaman Hammurabi masih menganggap Agade sebagai ibu kota simbolis. Meskipun menurun menjelang akhir milenium ke-3, kultus sentralnya dipindahkan ke Sipar dan mungkin ke Babylon. Kota itu dihuni kembali pada abad ke-7 sebelum Masehi, ketika Esarhaddon, Raja Asyur, merekonstruksi kuil Ishtar di sana, yang tetap aktif hingga masa Persia. Raja Babilonia terakhir, Nabonidus, mengklaim telah menemukan sisa-sisa tempat suci asli yang didedikasikan untuk dewi di tempat itu. Sumber-sumber menyebutkan tempat suci bernama Eulmash yang didedikasikan untuk Ishtar, meskipun fungsi tepatnya masih belum pasti. Naram Sin mengklaim mempertahankan ikatan khusus dengan dewi itu dan mempromosikan kuil itu dengan cara yang menonjol 2 putranya dan 1 putrinya menyandang nama dewa itu, sehingga memperkuat ikatan itu. Orang Akkadia bukan satu-satunya penghuni wilayah itu. Di selatan tinggal orang Sumeria, dan kontak antara 2 kelompok itu menghasilkan pengaruh budaya timbal balik. Bahasa dan sistem penulisan Sumeria diadaptasi oleh orang Akkadia untuk mengungkapkan bahasa mereka melalui campuran tanda fonetik dan logogram. Dengan demikian, pengetahuan kuno ditransmisikan, bahkan yang tidak lagi memiliki penggunaan langsung, tetapi terus menjadi penting dalam pembentukan juru tulis. Beberapa nama pribadi yang tidak memiliki makna yang jelas dalam bahasa Sumeria atau Akkadia, seperti Buzuzu atau Ititi, dapat mencerminkan kehadiran populasi sebelumnya yang terintegrasi ke dalam kekaisaran. Salah satu jenderal paling penting, Sargon, Ititi, menyandang nama jenis itu. Begitu juga seorang penguasa kuno Asur, mungkin orang yang sama. Setelah jatuhnya kekaisaran Akkadia, orang Gutian yang berasal dari Gunung Timur menduduki sebagian wilayah kuno dan mengambil gelar kerajaan, meniru pendahulu mereka. Tanah mereka dikenal karena budak dan ternaknya, dan namanya akhirnya menjadi identik dengan penjajah oriental. Kelompok lain adalah orang Lulubi, gembala Kurdistan Irak saat ini, yang dilawan Naram Sin dalam kampanye yang diperingati dalam relief, seperti prasasti kemenangan yang terkenal. Orang Akkadia juga berhubungan dengan orang-orang dari Simurum, Awan dan Hamazi di utara dan timur, dengan Elam, Marhashi, Dilmun, Magan, dan Meluha di selatan, dan dengan orang Amori ke arah barat. Di wilayah utara tinggal orang Huria, yang bahasanya berbeda dari Akkadia dan Sumeria, tetapi yang mengadopsi aksara Paku, dan kemudian akan memiliki peran kunci di Asia Barat. 2 cabang Huria diketahui, satu di sebelah timur Tigris, menuju Zab bawah dan dataran tinggi Iran, dan 1 cabang barat, di Efrat Tengah, Khabur, dan Tenggara Anatolia, dari mana mereka mendirikan kerajaan yang meluas ke utara, dan Mediterania. Naram Sin mengatur pernikahan untuk salah satu putrinya dengan seorang penguasa wilayah terakhir itu. Utara Akkad, terutama timur Tigris, adalah wilayah Subir atau Subartu, yang di kemudian hari dikaitkan dengan Asyur. Meskipun orang Asyur sendiri mengakui istilah itu dalam teks Babilonia, mereka menempatkannya lebih jauh ke timur,
di tanah Iran yang dikenal karena keindahan tawanan mereka. Di Mari, sudah di milenium kedua, Huria disebut bahasa Subaria yang menunjukkan usia konsep itu. Subartu mewakili, singkatnya, utara yang kabur dari perspektif Sumeria, tetapi nyata bagi mereka yang mendiaminya Akkad adalah tanah tanpa batas yang pasti, dihuni oleh beragam kelompok dan tradisi. Akkadia dipaksakan sebagai bahasa elit, meskipun identitas budayanya tidak terpisahkan dari akar Sumeria baik dokumen kuno maupun studi saat ini menyoroti lokasi strategis dan keuntungan ibu kotanya yang terletak di antara ladang subur, rute perdagangan, dan gunung yang kaya sumber daya. Meskipun sumber-sumber puitis mengabaikan variasi etnis rakyatnya, mereka memang menggambarkan kota yang kaya, aktif, dikuduskan untuk Ishtar, hadir di kuil dan perayaannya.